ada snack ya untuk menemani kita. Oke, kita akan segera memulai acara. Minta maaf atas keterlambatannya karena narasumber kita juga tadi pesawatnya ya. Jadi begitu mendarat itu tadi harus prepare dulu untuk bisa nanti memberikan perform yang paling bagus ya untuk Anda semuanya. Oke. Perkenalkan, saya Ola Nurija yang nanti akan menemani Anda di sela-sela sebelum masuk ke sesinya Pak James Dwi. Senang bisa menyapa Anda semuanya dalam acara yang kayaknya sudah 2,5 tahun ya. Kita tidak mengadakan acara yang bisa berdekatan satu dengan yang lain. Pastikan ya Bapak Ibu semuanya di tasnya masing-masing ini membawa hand sanitizer ya. Dan setelah memegang benda apapun selain bendanya teman-teman ya Bapak Ibu semuanya ya atau bersalaman dan sebagainya harus mempergunakan hand sanitizer. Jadi protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Jangan sampai tidak ada yang mempergunakan masker. Terutama nanti kalau misalkan berbincang dan kalau sudah masuk ke sesinya Pak James itu kan sangat aktif banget diajak untuk atraktif. So pastikan masker nggak boleh lepas ya. Boleh saya perkenalkan dulu karena acara ini bisa terselenggara selain dukungan dari Bapak Ibu sebagai peserta yang hadir di ruangan ini yang kabarnya ada ratusan. Tepuk tangan dong buat Makassar. Yes. Nah, acara ini didukung oleh Viral Blast, kemudian juga mendapatkan support dari Claro Hotel Makassar, kemudian juga dari Bantex yang Bapak Ibu semuanya dapatkan ya, dari Bantex, terus kemudian dari BNI, dari Tribun Timur ini juga dapat support yang luar biasa ya, dari Yamaha. Bapak Ibu Smart FM ada di seluruh Indonesia dan di Makassar ini dia ya kepala suku dan pimpinannya. Saya mau hadirkan dulu buat kita semuanya menyambut Bapak Ibu ya, memberikan artinya sambutan ya, sepatah dua patah kata buat kita semuanya supaya acaranya lebih bersemangat. Kepada Ibu Silvana Dindio kami persilakan, boleh Ibu Silvana untuk hadir ke depan menyapa semua peserta dan juga support yang hadir di kesempatan siang ini. Boleh dong kepada Ibu Silvana kita kasih applause yang paling hangat. Silahkan Ibu Ana. Oke, terima kasih Ola. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya yakin ini sudah yang dari tadi hadir. Kami berterima kasih banyak. Tapi memang tadi seperti yang sudah disampaikan Ola, memang kita menunggu jadwal pesawatnya Pak James harus ke hotel. Kemudian Pak James butuh waktu sebentar untuk sedikit beristirahat sebelum hadir di tempat ini. Sekali lagi kami berterima kasih. Kami sudah sejak 2 tahun yang silam menyelenggarakan James Dwi Roadshow ini, dan hari ini alhamdulillah kita bisa mengadakan kembali khususnya di Makassar yang merupakan kota kedua untuk roadshow dari Pak James setelah kemarin dengan Balikpapan ya, dan tahun depan akan dilanjutkan ke kota-kota lain di seluruh jaringan Radio Smart FM Network di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Viral Blast, Viral Academy yang sudah membawa Pak James ke Makassar untuk hari ini. Terima kasih juga untuk semua sponsor di Makassar, untuk Bantex, BNI, Surakarta Abadi Motor, Yamaha yang selalu support untuk setiap seminar roadshow dari Smart FM Makassar, kemudian juga untuk Hotel Claro dan Tribun Timur, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan sesaat lagi menyaksikan perform dari Pak James Dwi. Terima kasih, saya Ana, selamat sore. Ini rekan saya Ibu Silvana ini mendapat predikat Best Employee ya di grupnya KG Radio Network. Ya boleh dong kasih applause untuk Ibu Ana dan support terus ya Smart FM di Makassar, dan pastikan dengar program-program terbaik kami di 101,1 Smart FM. Dan setiap Selasa itu kehadiran Pak James ya, kemudian berpartner dengan Pak Tung itu selalu dinanti-nanti. Yes. Oke, door prize yang pertama boleh ya. Satu dulu untuk nyemangatin. Kira-kira siapa yang dapat ini? Oke, kita kasih energi dulu buat Anda semuanya ya. Nggak keren banget loh, ini penyelenggaraan di Makassar ya, sampai memberikan door prize. Saya ambil yang paling bawah ini, mudah-mudahan Anda yang beruntung. Dibuka, nomornya dibuka. Oke, ada yang belum dapat nomor door prize? Saya pastikan dulu. Sudah dong ya? Sudah dapat semuanya ya?
Oke, siap-siap. Satu ya. Oke. Baik. Ini yang pertama. Ini pasti yang pertama kali datang apa ya? 0001. Ibu Silvana boleh dong dikasih door prize-nya. Nomor 1. Ini jangan-jangan emang datang duluan ya. Ini sih keren ini Makassar. Belum mulai materi, door prize sudah dibagi ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Siap. Super Makassar, Sayaki. Kita sambut James Green. It's not who you know. It's not even who knows you. It is very important. Who knows what you know? Never wish that life was better. Always wish that you were better. As a manager, do problems energize you or problems deplete you? The way you look and the way you move is 80% of kesan pertama. Orang ini saya pilih, Anda dulu, orang ini harus ditempatkan di posisi mana, pekerjaan mana, dan apa yang bisa Anda harapkan dari orang ini, apa yang jangan Anda harapkan dari orang ini. Leadership is the choices you make, not the place you sit. A leader is someone who has this ability to inspire or influence other people to achieve a common objective. You know the vision, you know why you have to do it, you know how you have to do it, but you must always know the strength of your competitor. Stop. James B explains the master's lesson. My listeners, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah dengar tips-tips yang praktis dari Joe Girard, the world's greatest salesman. Di website saya, Anda bisa nonton ratusan cuplikan video, Anda bisa dengar ratusan cuplikan audio, dan Anda bisa baca ratusan artikel yang pernah saya tulis di www.seminarseumurhidup.com kapanpun,
dimanapun tanpa iuran sama sekali. Lonely as a train, but I've run just as far as I can run. Yes, there is no money. You never see the good old days shining in the sun. But I've been doing fine, and that's how long, how long, how long, how long. Lord, will you wait? How long? How long? Lock yourself. Say aplaus bagi kita semua. Fantastic. Selamat siang Makassar. Bagus lah. Oke, saya tahu suaranya agak lemas. Kenapa? Bukan karena suara Anda lemas, tapi suaranya terpendam, ya, tertutup oleh masker. Ya, saya mengerti, ya. Biasanya siang, ya, mau teriak 10 kali pun tetap mudah, tetap suaranya itu, ya, nggak bisa terlepas karena tertutup. Oke, senang sekali Bapak-bapak sekalian. Akhirnya kita sudah ketemu. Thank you very much. Siapa yang hari ini pertama kali lihat saya? Boleh tolong angkat tangan? Wih, oh, sedikit ya. Yang lain sudah pernah lihat ya. Oke, siapa hari ini sudah kedua kali ikut seminar saya? Tolong angkat tangan. Oh, cukup banyak. Terima kasih. Ketiga kali, keempat kali. Oh, ada loh keempat kali ya. Oke, ada yang lebih dari 4 kali nggak? Siapa lebih dari 4 kali itu? Ada angkat tangan nggak, Pak? Ada lebih serius? Nggak ada ya. Oke, siapa yang secara rutin suka ikut acara Ola dan saya hari Selasa di Radio Smart FM? Boleh tolong angkat tangan? Oh, ternyata 3. Yang lain bertobat ya setelah hari ini ya. Okay. Kita santai-santai aja, oke? Kita santai-santai aja. 2 jam sampai 3 jam ke depan saya yakin beberapa hal. Oke, 1, dari awal sampai akhir nggak sempat mengantuk. Oke ya, itu udah pasti. Ya, kedua, Anda akan dapat sesuatu yang akan pasti bermanfaat buat Anda, bukan cuma untuk tahun 2022, tapi seterusnya. Dan ketiga, pasti bermanfaat untuk Anda seumur hidup. Oke ya, karena bahan yang akan kita sampaikan adalah prinsip-prinsip sukses. Saya yakinlah semua orang mau sukses dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam bisnisnya, dalam kehidupannya. Ya, dan saya akan share itu semua kepada Anda. Oke? Dan ilmu ini mahal. Kenapa? Saya sudah baca banyak sekali buku, ikut banyak seminar, pengalaman hidup dan sebagainya. Ya, jadi mahal banget. Ya, dan kebetulan Anda dapat hadir, dapat ilmunya. Oke? Siapa yang hadir atas biaya sendiri yang bayar? Tolong angkat tangan. Wih, berikan aplaus kepada 3, 4 orang, 5 orang ini. Thank you Pak. Siapa yang hadir karena perusahaan yang membayarkan? Boleh tolong angkat tangan. Wih, Anda beruntung banget, sungguh Anda beruntung banget. Oke ya, Anda beruntung banget. Bayangin, ada orang harus bayar sendiri, Anda dibayarin oleh perusahaan. Nah, jangan sekali-sekali mentang-mentang dibayar perusahaan, Anda cuekin. Oke ya, nggak boleh. Oke, sampai Anda dihadirkan, berarti perusahaan lihat Anda adalah orang yang cukup menjanjikan, ya, maka dikasih bekal, ya, sudah dibayarin, dikasih bekal dengan harapan setelah Anda dapat dari apa yang saya berikan hari ini, besok pulang praktekkan lebih bagus, ya, dan tahun depan lebih maju. Oke, jadi tolong dengan menghargai, bukan untuk saya, menghargai perusahaan Anda, sudah percayakan kepada Anda, tolong waktu sesinya jangan main handphone. Oke ya, bukan demi saya, oke, demi menghargai perusahaan Anda. Oke. Nah, biasa kalau saya ikut seminar di luar negeri, teman-teman, by the way saya dari Singapura, jadi kalau bahasa Indonesia saya kurang sempurna, harap maklum ya. Dari Singapura, coba sudah lama di Indonesia. Oke. Sejak tahun 1988 saya sudah datang ke Indonesia, dan di profesi ini sejak tahun 1994. Berarti tahun ini sudah tahun ke-28 ya. Oke. Nah, kalau kita ikut seminar di luar negeri, kadang-kadang harga tiketnya beda-beda. Di depan lebih mahal,
ya di tengah harga lebih murah sedikit, di belakang harga paling murah. Betul ya? Kenapa? Karena kita tahu yang di depan itu dapatnya lebih optimal, betul ya? Maka bapak-bapak pilih duduk di depan karena dapat nyerapnya lebih optimal. Oke? Yang belakang bagaimanapun dengan teknologi dan sound system tetap belakang penyerapannya tidak setinggi depan. Oke ya? Nah, tapi kalau di Smart FM kalau nggak salah harga tiketnya mirip-mirip semua, betul ya? Nggak ada pilih-pilih ya. Oke ya? Dan teman-teman, saya lihat di sini, ini semua kursi yang mahal, oke? Jadi ini business class, ini economy class, belakang cargo class, oke? Teman-teman, mumpung ada di depan sini kosong, ayo silakan maju ke depan, jangan merugi, manfaatkan aja, manfaatkan. Di sini malah sudah disediakan kertas catatan lagi, ayo silakan, manfaatkan. Yes, ayo. Nah, sini ada 2 lagi di depan, sini 2 kosong. Ya, tapi kalau maju ke depan, ya serius gitu ya. Oke, bagus. Nah, mantap mas. Ayo lagi. Sini banyak kosong lagi nih. Nah, kalau mau sukses jangan mager. Ya, sudah PW. Nggak ada namanya PW. Hidup sewaktu-waktu bisa berubah. Ayo pindah. Oke, ya, pindah. Sini masih ada 3 kosong. Oke, maju. Teman-teman Yamaha dan fantastic. Yamaha terima kasih ya atas support yang luar biasa. Thank you Yamaha kirim 100 orang. Fantastic. Ya. Yes. Oke, guys, sini mas. Sini. Udah setiap hari di kantor ketemu lu duduk sama dia lagi, lu ngantak sama dia. Ya, silakan. Lihat mukanya ya udah diam, apalagi coba baunya. Oke ya, silakan. Sudah setiap hari di kantor, cari kayak maksa baru. Nah, paling keren ibu-ibu yang di depannya. Ampun banget, apapun yang terjadi ibu-ibu di depan ya. Ya udahlah bapak lah, jangan aku dah. Ya, terima kasih ya Eras Nesta sudah sediakan semuanya ya. Thank you so much. Oke. Nah, lebih enak dilihat kan? Teman-teman, lihat ke belakang. Tuh kan ada bangku kosong kan? Enak begitu kan? Iya. Oke, langsung. Siapkan alat tulisnya. Kita siap-siap belajar ya. Alex, mana? Oh, barangnya sudah ada ya. Oh, bagus. Oke, saya selalu mulai acara saya dengan sebuah istilah. Istilahnya Anda mau tulis-tulis, mau hafal-hafal. Oke, ini ciri khas saya. Full tilt. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan full tilt? Full tilt maksudnya adalah habis-habisan, gaspol. Oke, go all out. Ya. Semua orang di dunia ini mau sukses. Nggak usah tanya siapa mau sukses. Udah tahu lah, semua orang mau sukses. Ya. Dan salah satu ciri orang-orang yang sukses adalah apapun yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, sepenuh hati. Dan karena dia kerjakan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati, hasilnya pasti sudah di atas rata-rata. Ya. Lawan kata dari full tilt adalah asal jadi. Tidak ada orang di dunia ini sukses dengan sikap dan cara kerja asal jadi. Oke ya. Maka dari itu saya janji kepada Anda yang sudah berkenan hadir 250 orang, mulai dari sekarang sampai acara selesai, walaupun saya lagi batuk-batuk, saya akan full tilt untuk Anda semua. Oke ya. Dan biasanya saya mau begitu orang tepuk tangan sih, biasa sih begitu ya. Oke. Dan saya lihat Anda pun sudah siap-siap full tilt. Oke. Maka karena ruangan ini agak dingin, jadi kita harus ada gerakan sedikit aja ya. Ini ciri khas saya. Saya minta kita semua di ruangan ini dari depan sampai ke belakang, kiri sampai ke kanan. Semua yuk angkat tangan kanan tinggi-tinggi, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Lalu tepuk pundak orang di sebelah kanan. Kenal tak kenal pria wanita, tepuk saja. Kita tepuk aja ya. Tepuk kesahabatan gitu loh. Oke. Nah, tepuk itu. Nah, paling kanan kalau tidak ada orang lagi, tepuk diri sendiri. Oke, tepuk diri sendiri. Oke ya. Sambil tepuk, katakan kepada dia, friend, hari yang sungguh indah. Kamu kelihatan semangat sekali. Mulai dari sekarang sampai selesai. Mobil ya. Oke, tangan kiri tepuk sebelah kiri, paling kiri tepuk sebelah kiri. Friend.
Partisipasi. Partisipasi. Full deal. Aplaus bagi kita semua. Ya. Oke, teman-teman, saya mau tanya. Barusan kita lakukan secara full deal, oke? Nah, waktu kita lakukan sesuatu dengan full deal, suasana hati kita turun atau naik? Suasana ruangan turun atau naik? Silakan catat poin pertama. Silakan catat poin pertama, oke? Kita ini sangat terpengaruh oleh suasana di tempat kerja kita, betul ya? Suasana hati, suasana tempat kerja, suasana di rumah. Jadi suasana itu harus positif. Dan salah satu cara agar supaya suasananya positif adalah semua orang yang kerjakan apapun yang dikerjakan dengan full deal. Oke ya, kalau semua orang kerjakan dengan full deal, pasti suasananya positif. Betul? Kita bisa, siapa hobi nonton sepak bola? Boleh tolong angkat tangan? Hobi nonton sepak bola. Oke, yang aku hobi nonton sepak bola, semalam pertandingan AFF Vietnam lawan Indonesia skornya berapa? Besar. Nah, itu baru fans bola gitu. Oke, pertandingan dilangsung di mana? Singapura. Oke, good. Oke ya. Right. Nah, kalau kita nonton sepak bola, 11 pemain di lapangan, timnya bisa cetak gol atau nggak bisa cetak gol, ketinggalan pun nggak ada kita lihat sebelum pertandingan akhir. Ada pemain yang berdiri di sini, ini atau udah begini, hopelessnya udah 3 gol, nggak apa lagi. Nggak ada yang duduk di tengah-tengah lapangan melamun, betul kan? Nggak ada kan? Tetap lari sampai detik terakhir, betul. Coba kalau ada 11 pemain, satu cuek, satu masa bodoh, kan udah kalah. Pengaruh nggak ke suasana tim? Pengaruh ke suasana hati, betul? Nah, satu orang cuek aja pengaruh ke suasana tim. Oke? Tepuk pundak sebelah kanan. Katakan kepada dia, keren. Tim kamu perlu kamu. Kalau tidak kamu berprestasi, minimal bawa suasana hati yang menyenangkan. Itu saja sudah membantu. Aplaus bagi kita semua. Oke ya. Dan hari ini dari awal sampai akhir kita mau bawa suasana seperti itu. Oke? Right. Nah, teman-teman, saya biasanya setiap seminar pasti at the end of the seminar, akhir seminar, saya akan jualan CD. Oke? Dan kebetulan saya bawa hari ini CD yang berjudul 12 jurus bagaimana memotivasi diri Anda, tim Anda, dan keluarga Anda. Oke ya. Biasa satu CD 100.000. Oke, 100.000 rupiah. Khusus untuk acara ini di Makassar, saya nggak mau jualan CD. Saya mau hadiahkan CD ini kepada Anda. Nah, langsung tepuk tangan. Gue demen. Bagaimana cara mendapatkan CD? Begini, setiap kali saya melontarkan pertanyaan dan ada angkat tangan yang jawab, saya samperin Anda jawab, oke ya. Mikrofon standby ya, mikrofon masing-masing ada 2 mikrofon standby. Saya bilang silakan samperin aja, oke. 2 mikrofon dan 2 mic runner, oke. Mic runnernya pakai run, bukan walk ya, oke ya, run ya, oke. Nah, begitu saya kasih ada pertanyaan, ada angkat tangan, mikrofon samperin Anda, Anda jawab, saya kasih stiker, gitu loh, oke ya. Jawabannya betul, stiker. Salah, stiker. Jawabannya bagus, 2 stiker. Lucu, stiker. Mengharukan, tetap stiker, oke ya. Yang penting kita partisipasi, betul ya? Ya, partisipasi, oke ya, oke. Nah, teman-teman, oh ya, karena tadi Bapak sudah bilang tepuk tangan ya, saya bilang CD langsung tepuk tangan, udah langsung dapat satu. Oke, siapa yakin nanti at the end of today orang yang kumpul paling banyak stiker akan dapat hadiahnya, gitu. Oke, siapa yang yakin bahwa hari ini Anda pasti dapat paling banyak stiker? Tolong angkat tangan. Nah, gitu. Oke, boleh nanti kita lihat ya. Ada berapa CD tergantung saya nanti, oke ya. Ya, kalau bikin, bikin. Tapi kalau ramai-ramai, kasih banyak tuh, lihat tuh CD-nya setumpuk. Oke ya. Right, teman-teman, siap-siap. Oke, kita tanya. Kapan? Oke, dulu. Siapa di sini adalah manajer? Oke.
Oke, terima kasih. Ya, turun tangan. Supervisor. Oke, kepala cabang. Iya, kepala divisi. Iya, pengusaha Bapak satu. Oke, dan dua pengusaha. Oke, siapa di sini belum jadi pengusaha tapi bercita-cita suatu hari jika Tuhan berkenan Anda menjadi pengusaha? Gila dong aku di depan bos. Oke, turun. Oke, ya. Oke, teman-teman. Pokoknya orang yang punya bawahan saya anggap sebagai manajer. Oke ya? Oke. Nah, manajer itu kadang-kadang rangkap sebagai manajer, kadang-kadang juga rangkap sebagai pemimpin. Nanti kita bahas, oke? Tetapi pertanyaan saya sederhana aja. Kapan seorang pemimpin paling dibutuhkan oleh anak buahnya maupun oleh perusahaannya? Kapan seorang pemimpin paling dibutuhkan? Menentukan visi perusahaan. Pada saat menentukan visi perusahaan dia harus hadir. Boleh. Lagi. Pokoknya suka-suka Anda, suka-suka imbang dan kiri-kiri. Imbang. Nah, silakan pakai lari. Jangan hanya di depan, ke belakang juga. Iya. Saat tidak jualan sampai 10 tahun. Saat Tidak pernah jualan. tidak pernah jualan maksudnya. Jadi tim saya tidak berhasil jualan. Saat timnya gagal, tidak berhasil jualan, leadernya harus muncul. Siap. Kenapa nggak dari awal? Sudah gagal berapa lama? Tidak apa-apa. Ya udah, tidur ya. Oke, Saat tim lagi down. saat tim down. Oke, lagi siapa aja silakan. Bapaknya belakang. Pak, belakang. Ya, langsung. Saat posisi Mana soal tidak stabil. Hah? Pada saat posisi Kencang Pak, ngomongnya foto. pada saat posisi perusahaan tidak stabil. Oh, pasar perusahaan nggak stabil. Oke, kebakaran, bukan shift saya nggak datang bekerja. Oke, dinas kebakaran ada shift pagi, shift siang. Siapa yang pas lagi bertugas, kalau ada kebakaran dia yang jalan, betul? Yang lagi istirahat di rumah nggak usah, kecuali ya kebakarannya hebat, betul ya? Oke, tapi pemimpin lebih dari itu loh. 24 jam, apapun keadaannya, anak buah udah galau, nangis, jam 3 pagi, lo harus telepon, nenangin dia loh. Oke, mau nggak? Apalagi orang bilang 24 jam kerja doang. Iya, lo nangis sampai gelap, besok pagi kita bahas, ya. Gak salah, iya. Oke, ya. Ada pula bilang, enggak, pada saat keputusan yang tertentu aja, kalau keputusan sulit, saya hadir. Oke, ada pula bilang, kalau momen-momen yang sulit di perusahaan, lagi drop, kita hadir. Lagi down, kita hadir. Betul ya? Ada pula bilang, ya, darurat, kita hadir. Bagus, jawabannya berarti dari sini, pemahaman kita terhadap seorang pemimpin, itu masih belum tajam, betul? Belum tajam ya? Ya oke. Nah, sekarang saya kasih analogi. Oke. Kapan seorang pilot paling dibutuhkan? Nah, teman-teman, yuk ini kita bahas ya. Secara umum, pengetahuan umum aja. Pesawat zaman sekarang, saking canggihnya, semua sudah bisa diprogram sehingga semua bisa autopilot, kan? Sesungguhnya lepas landas pun bisa autopilot, mendarat pun bisa autopilot. Dan saya dengar dari teman, kita tahu betul atau salah, dengar dari teman, kalau kita naik pesawat dan pendaratannya mulus, itu biasanya bukan pilot, itu biasanya autopilot. Karena autopilot dia bisa mulus, okay? Tapi sekali-sekali si pilot harus latihan keterampilannya, betul? Maka dia yang mendaratkan pesawat secara manual. Nah, kalau kadang-kadang itu manusia yang mendaratkan. Oke, ya, kecuali pilotnya yang berpengalaman, mulus, betul kan? Tapi kalau kerja ini pilot yang lagi tambah jam terbang, tingkatkan pengalamannya, itu baru penting. Kalau autopilot atau pilot yang berpengalaman, mulus. Oke, ya, berarti lepas landas bisa autopilot, mendarat bisa autopilot. Setelah lepas landas belok kiri, belok kanan, naik berapa ketinggian, semua bisa autopilot. Bahkan kadang-kadang kita lihat di tengah-tengah penerbangan, pilot bisa keluar dari kokpit, ngobrol-ngobrol dengan pramugari, ngobrol-ngobrol dengan penumpang, betul kan? Berarti pilot itu nggak dibutuhkan. Semua bisa program. Lalu kapan? Dia dibutuhkan
di saat cuaca buruk atau darurat. Betul kan? Kalau mesin mati, ada mesin rusak, nah dia harus buru-buru masuk ke kokpit, betul kan? Kalau cuacanya gonjang-ganjing, dia harus hadir. Berarti pilot itu dibutuhkan dalam skenario yang di luar dari sehari-hari. Bisa terima? Kalau skenario-nya kayak sehari-hari, dia nggak perlu ada. Karena SOP pekerjaannya semua sudah jelas kok. KPI-nya semua sudah jelas, betul? Semua orang tahu tugasnya kok. Bisa terima? Jadi praktisnya, kalau semua lancar-lancar, lepas saja. Mestinya kalian yang namanya profesional harus tahu tugas masing-masing, betul kan ya? Dan kalau kurang berprestasi, lu cari jalan keluar dong. Lu digajiin untuk cari jalan keluar, bukan digaji untuk melaporkan kesulitan. Bisa terima? Mestinya begitu. Kalau karyawannya sikapnya profesional, otaknya dewasa, nggak dikit-dikit lari ke atasan. Pak, nggak bisa, gimana caranya? Betul? Lu gaji buta bukan? Digajiin bukan untuk melaporkan masalah, digajiin untuk selesaikan masalah. Masa bukan diselesaikan, malah laporin masalahnya. Bisa terima? Pernah lihat nggak petinju? Hok, ditonjok, bilang ke pelatih, ih, aku ditonjok loh. Nggak ada, dia udah tahu digajiin untuk ditonjok, betul kan ya? Jadi masalahnya bisa dihindari, bisa tutup, atau ditonjok masih bisa hidup, betul kan ya? Itu aja. Nggak pernah petinju mengeluh aku ditonjok. Nggak pernah pemain pak kakinya sampai dia berguling-guling di lantai mengeluh kepada pelatih, aku ditendang loh. Nggak ada. Dia udah tahu nasibnya pemain sepak bola. Udah pasti ditendang kalau nggak berdapat bola, orang yang dihajar, betul kan ya? Itu standar kok. Oke, jadi kalau Anda profesional, tugas Anda bukan terhalang oleh masalah. Tugas Anda adalah kalau ada masalah, atasinya. Nilai Anda di sana, betul ya? Oke, nah tepuk pula sebelah kanan. Katakan kepada dia, friend. Kalau urusan sehari-hari, masalah sehari-hari, tanganin sendiri, atasi sendiri. Itulah kamu digaji untuk itu. Tetapi pilot perlu kalau sudah di luar skenario, betul ya? Tiba-tiba cuaca buruk, tiba-tiba mesin meledak. Nah, dia harus hadir karena itu sudah di luar skenario, ya. Dan di luar skenario itulah dia harus hadir. Ketenangannya, kemampuan untuk menangani emosinya, pengetahuannya, keterampilannya, dan jam terbangnya dipakai untuk kondisi ini. Berarti jujur kata, kondisi ini jarang-jarang muncul gitu. Berarti sehari-harinya dia di dalam pesawat itu praktis nggak ada kerjaan. Praktis nggak ada kerjaan. Karena semua bisa autopilot. Tetapi harus ada pilot just in case. Oke? Bagaimana ya? Kalau sehari-hari praktis nggak dibutuhkan. Pada saat darurat dia nggak bisa bantu. Pilot itu ngapain di dalam pesawat? Betul kan? Kalau sehari-hari sudah bisa jalan sendiri, dalam kondisi kota penting dia malah panik dan tidak ada solusi. Pilot ini dibayar mahal-mahal tuh apa? Gaji buta dong orangnya. Bisa terima? Jadi Anda sebagai leader digajiin khusus untuk masalah tidak pasti. Khusus untuk masa-masa yang gak jelas. Itu butuh Anda. Jangan happy-happy you jalani. Masa gak jelas, lu panik. Berarti maaf nih, pilot ini menilai usaha ada di dalam pesawat. Betul, makan gaji, betul gak? Tepuk lagi. Katakan kepada dia, friend. Dalam kondisi gak pasti ini, apakah Anda bawa kepastian? Atau malah ada kebingungan? Oke, keluar dari acara ini, oh Pak, saya bilang nanti keluar Pak, saya sekarang Pak. Oke ya. Keluar dari acara ini, minimal mindset kita sebagai orang yang digajiin oleh perusahaan lebih dewasa sedikit. Oke, itu yang saya mau. Itu yang saya.
saya appreciate dia. Beliau itu langsung tepuk tangan. Appreciate. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you. Kadang-kadang nggak perlu jawab, oke ya. Yang penting itu iya benar ini benar ya. Ah udah dapat dah, oke ya. Ah ya itu dulu. Ya, itu dulu. Ya. Tapi bagus nanti saya samperin Bu. Oke, jadi ini sudah nangkap ya maksud dari kalimat ini. Kepemimpinan paling dibutuhkan di masa-masa tidak pasti. Dan sekarang adalah masa-masa tidak pasti. Oke? Tahun 2022 bisa ada 2 skenario, betul? Skenario pertama nanti saya kasih angkanya, angka akan tidak. Skenario pertama adalah ekonomi pulih. Ekonomi pulih. Dan sudah ada tanda-tanda ekonomi pulih, betul? Satu, ada acara kayak gini. Acara kayak gini aja udah tanda-tanda ekonomi mau pulih, betul? Karena kalau nggak kita dilarang nih, oke? Di bawah ramai. Ada pesta pernikahan lagi. Berarti udah tanda-tanda, betul? Yes. Tadi pagi ke airport, set kayak pasar ikan. Serius, Jakarta, kayak pasar ikan. Antrinya pusat. Oke ya, itu tanda-tanda. Oke, dan kalau semua jalan mulus-mulus lancar-lancar, Indonesia pulih duluan. Amin. Ya. Skenario A. Skenario B, bisa ada gelombang yang kita tidak harapkan, yaitu virus yang baru namanya ya yuk yang penting coba ya, unicorn itu kuda yang bertanduk ya. Boleh yang penting coba apa Omicron ya, boleh oke. Nah kalau skenario kedua Omicron ya tiba segala sesuatu tertunda 6 bulan lagi, betul? Yes. Mau kiri mau kanan, mau ekonomi pulih atau tertunda 6 bulan, tetap harus kajian, betul? Tetap uang sekolah harus jalan kan ya? Tetap uang dapur harus jalan kan? Jadi kita ini bukan strategis, kita ini bukan ekonom, kita ini orang lapangan hidup setiap hari. Mau ekonomi kayak apapun, tetap kita harus jualan. Betul nggak? Mau ekonomi kayak apapun, tetap harus jualan, tetap harus kontribusi ke perusahaan. Karena kalau perusahaan nggak ada duit, nggak mampu bayar gaji. Kalau nggak mampu bayar gaji, kita, kalau nggak di PHK dipangkas. Kalau dipangkas aja hidup kita susah, betul kan ya? Udah deh, nggak usah teori-teori lah. Apapun terjadi, lihat celahnya, ada kesempatan, sikat, gitu aja. Oke, ya udah. Ya, mantap, tidak ada kok. Ya, oke. Jadi saya bukan orang yang teori-teori neko-neko. Oke, apapun terjadi, kalimat saya sederhana. Oke, yang tidak memungkinkan nggak usah dibahas. Betul kan? Yang tidak bisa ini, dulu bisa, sekarang ini nggak usah dibahas. Saya ngomong sampai berewokan juga nggak ada berubah kok. Oke, yang tidak memungkinkan nggak usah dibahas. Mana yang memungkinkan, itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, ya, itu aja. Oke, yuk. Nah, dalam krisis, dalam kondisi tidak pasti, seorang pemimpin harus ambil ahli dan memberikan arahan kepada anak buah. Oke, dah. Kamu ini, kita harus begini, yuk kita coba begini. Pak, kalau kita coba begini, yakin nggak? Nggak yakin. Nggak yakin, kondisi kayak gini belum pernah ada orang coba, betul kan ya? Nggak tahu. Waktu kita kena pandemi juga begitu. Saya 26 tahun training online. Tiba-tiba online, saya 26 tahun training offline. Tiba-tiba offline batal semua, betul? Pindah ke online. Saya bilang ke tim saya, yuk kita coba online. Pak, online dalam kondisi ini bisa nggak? Gua mana tahu. Ya, saya orang kan bukan Tuhan. Ya, nggak tahu. Tapi saya bilang ke tim kita coba online. Kalau berhasil kita lanjut, kalau nggak berhasil kita putar otak lagi lah. Tuhan kasih otak kan. Pakai aja sekali-sekali, itu kan ya. Betul kan? Jadi yang bisa dikerjakan. Kalau nggak berhasil, syukur. Kalau nggak berhasil, putar otak lagi lah. Mau apa lagi? Oke? Jadi dalam kondisi tidak pasti,
Seorang pemimpin harus ambil alih dan berinstruksi. Sama seperti pilot masuk, bapak-bapak ibu sekalian, kami masuki cuaca yang kurang baik, ya kan, cuaca buruk, silakan pasang sabuk pengaman, ya, oke, dan jangan pergi ke toilet, ya. Untuk anda yang masih lagi minum kopi dan teh, itu mejanya dilipat, betul ya, oke. Nanti cuaca sudah baik, saya akan umumkan lagi, tenang aja, betul ya. Jadi semua ikut instruksi kan, dan itu aja, oke. Nah, teman-teman, saya mau kasih satu poin. Banyak orang tidak suka ada perubahan. Banyak orang merasa stres oleh perubahan. Tetapi, saya mau sampaikan, ini nyata. Di mana ada perubahan, di sana ada peluang. Ingat, di mana ada perubahan, di sana ada peluang. Oke, thank you. Thank you. Oke. Aduk-aduk dulu. Oke. Nomornya nomor cakep nih. 0, 1, 1, 1. Ada yang punya? Oke, maju Bapak. Di bawah nomornya ya. 0, 1, 1, 1. Triple 1. Surprise ya. Kedua. Untuk hadiahnya nanti sekaligus Bu Ana boleh berikan ya. Langsung sekalian. Oke, saya aduk-aduk dulu. Oke, yang berikutnya 0180. Ada 1, 2, 3, gugur. Boleh diganti. Boleh. Satu lagi. Oke, 0122. Siapa yang dapat? 122. 1, 2. Beneran? Oh, oke. 122. Ya, oke. Bu Ana boleh dibagikan dong door prize-nya. Pegang nomornya juga sekalian sama hadiahnya nanti ya. Oke. 111 dulu, oke. Oke, yang berikutnya yang kedua 0122. Oke, mundur dikit nanti berfoto bersama-sama. Oke, yes. Iya, mundur dikit berfoto bersama-sama. Iya, boleh diabadikan, silakan.